Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifam Kodulagi dari NIM 1263112030662. Saya dari kelompok 1 akan meneruskan subbab yang ke F. F yaitu hubungan antara pengendalian dengan aktivitas lainnya. Secara garis besar, proses pengendalian manajemen akan meliputi dua aktivitas yang terpisah tetapi saling berhubungan, yaitu perencanaan dan pengawasan. Kedua aktivitas tersebut dilakukan untuk tingkatan manajemen dalam perusahaan dan sangat diperlukan bagi manajemen untuk memastikan apakah performance yang dicapai pada saat ini aktual telah sesuai dengan tujuan atau sasaran perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan atau dari uraian di atas jelas bahwa pengendalian manajemen mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar mengawasi, tetapi juga mencakup penentuan sasaran yang ingin dicapai perusahaan, karakteristik dan sistem pengendalian manajemen. Beberapa karakteristik sistem pengendalian manajemen yang perlu kita ketahui bahwa satu, sistem yang harus diarahkan pada penentuan program dan pusat bertanggung jawab. Dua, informasi dalam sistem ini harus meliputi dua jenis informasi, yaitu data perencanaan seperti program, budget dan standar. Dan yang kedua adalah data sungguhnya, yaitu informasi mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Yang ketiga terusan dari tadi, sistem ini harus merupakan sistem yang menyeluruh karena fungsi pengawasan manajemen adalah untuk keseluruhan bagi perusahaan. Yang keempat, sistem ini difokuskan kepada struktur keuangan sehingga baik sumber dana atau daya maupun pendapatan perlu dinyatakan dalam nilai atau satuan mata uang walaupun demikian informasi non finansial seperti menit, ton, unit tetap diperlakukan untuk kelengkapan dari sistem ini. Kelima, sistem ini cenderung untuk mengikuti pola dan skedul waktu tertentu seperti dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya. 6. Sistem ini harus merupakan sistem yang dikoordinir dan terpadu terhadap proses sistem pengendalian manajemen. Seringkali sistem pengendalian manajemen dianggap sebagai suatu sistem tunggal, padahal apabila diteliti lebih lanjut maka sistem ini akan terdiri dari sub-sistem seperti penyusun program, penyusun anggaran, akuntansi, dan lain-lain. Dalam batasan-batasan yang lebih terperinci, tahap-tahap proses pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Yang A, penyusunan program atau programming. Proses penentuan program yang akan diambil oleh perusahaan dan perkiraan mengenai jumlah resources yang akan dialokasikan ke dalam program tersebut. B, penyusunan anggaran, budgeting. Proses perencanaan di mana rencana yang disusun dinyatakan dalam satuan angka yang biasanya dalam satuan mata uang dan disusun untuk suatu periode tertentu. C, pelaksanaan dan pencetakan, operation and accounting. Pelaksanaan, pengukuran, dan pencetakan dalam mengenai program yang telah dilaksanakan. D, pelaporan dan analisis, reporting and analysis. Proses pelaporan baik dalam data akuntansi maupun data lainnya dan analisis pada laporan-laporan tersebut. Perencanaan diperlukan untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dan cara untuk melakukan tindakan tersebut. Perencanaan akan meliputi tahap programming dan subgetting sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Salah satu konsep perencanaan yang sering dibicarakan adalah konsep manajemen by objectives atau sering diterjemahkan sebagai manajemen menuju
menuju sasaran. Secara sederhana, konsep manajemen menuju sasaran dapat diartikan suatu sasaran atau target, dan kemudian mencoba melakukan tindakan mencapai target tersebut. Sub yang ke G, kerangka kerja implementasi strategis. Kerangka kerja strategis dikatakan oleh Hambix dan Fredrickson 2005 bahwa bisnis harus memiliki strategi tunggal yang terpadu dan memiliki bagian desain strategis yang mencakup 5 elemen, di mana perusahaan akan bagaimana akan sampai di sana, bagaimana memenangkan pasar, apa yang akan menjadi kecepatan dan urutan bergerak, dan bagaimana mendapatkan keuntungan. Kerangka kerja implementasi strategi mencakup 5 wilayah besar. Yang pertama adalah struktural seperti arsitektur, desain, kontrol, dan penghargaan. Kedua, perilaku seperti kepemimpinan, budaya, etika bisnis, dan pengelola perubahan. Ketiga, pelaksanaan seperti tata kelola perusahaan dan kontrol strategis. Keempat, fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasi, lead bank, dan rantai pasokan manajemen. Dan kelima, operasional seperti alokasi sumber daya, teknologi, inovasi, serta ahli daya. Sub yang ke H, metodologi pengendalian manajemen. Metodologi pengendalian manajemen meliputi 3. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, pengukuran prestasi. Yang ketiga, evaluasi prestasi. Yang pertama, menentukan tujuan. Mencapai tujuan adalah bagian penting dari pengembangan pribadi dan profesional. Mengetahui cara menetapkan dan mencapai tujuan secara efektif dan membangun kepercayaan diri Anda, dan secara signifikan meningkatkan potensi pertumbuhan Anda. Yang kedua, pengukuran prestasi. Menurut Filippo 39, prestasi kerja dapat diukur dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mutu kerja, yang meliputi ketepatan, keterampilan, ketelitian, dan kerapian. Yang kedua, kuantitas kerja, yang berupa banyaknya keluaran yang dihasilkan. Yang ketiga atau C, jangan hanya mempertimbangkan tugas-tugas reguler, tetapi juga betapa cepat dia menyelesaikan tugas-tugas ekstra atau mendesak. Yang keempat atau D, ketangguhan, yang dapat dilihat dari kepatuhan mengikuti perintah, kebiasaan, dan keselamatan yang baik, inisiatif, ketepatan waktu, dan kehadiran. Yang terakhir, E, sikap terhadap perubahan pekerjaan dan teman kerja. Yang ketiga, evaluasi prestasi. Evaluasi prestasi belajar adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi menyebabkan keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan hasil belajar yang dicapai seorang siswa dalam periode waktu tertentu. Tujuan evaluasi dapat dilihat dari dua segi, tujuan umum dan tujuan khusus. Dan ini membahas evaluasi tentang manajemen atau perusahaan, bukan siswa, tapi sama aja. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.